disarankan untuk non-probability sampling. Kalau untuk non-probability sampling ini pengambilan sampelnya, pengambilan sampel dengan cara ini akan membuat semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama. Jadi dia lebih ke kena ini ya, karakteristik populasi. Jadi tidak melihat karakteristik populasinya kayak gitu. Jadi random untuk yang non probability samplingnya. Jadi kalau misalkan suatu tempat itu kayak yang tadi contohnya ingin kepada subjeknya ke orang yang tidak ada yang disabilitas, namun satu tempat tersebut ada yang menyandang disabilitas, kan kitanya jadi susah ya untuk ngambilnya. Nah itu nanti bisa pakai cara non probability sampling. Nanti tergantung jenisnya bisa dipilih. Nah, ini untuk tugas kalian minggu ini. Jadi, silakan jelaskan dan beri contoh jenis dari probability sampling dan non-probability sampling. Nanti contohnya ini silakan dikaitkan dengan contoh dari jurnal yang berkaitan dengan sipil, gitu ya. Jadi nanti silakan coba kalian cari. Untuk tugas juga sudah saya berikan di Google Classroom untuk tahapan pengerjaannya. Kemudian materi dan absen juga sudah saya siapkan di Google Classroom gitu. Jadi teman-teman bisa download materinya di sana. Silakan sekarang sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ingin bertanya. Masih ada waktu. Silakan yang ingin bertanya. Yang belum mengaktifkan videonya, silakan diaktifkan. Silakan teman-teman. Jika ingin bertanya. Yuk. Ada kendala? Saya sedikit, Ibu. Iya, silakan. Siapa nih namanya? Jeffrey Nusaban, Ibu. Oh, Jeffrey Nusaban. Iya, silakan, Jeffrey. Kan dalam penelitian itu pasti kan ada yang namanya AMDAL itu, Bu. Saya juga kurang mengerti cara kerjanya AMDAL itu, Bu. Saya kemarin baru dengar namanya AMDAL dari kakak senior. AMDAL. AMDAL, analisis mengenai lingkungan kalau Iya, tidak salah. Ya, analisis dampak lingkungan. Ya, kenapa? Ya seperti itulah, Ibu. Saya kurang mengerti sih, Bu. Maksudnya di satu penelitian, apakah mereka itu termasuk kalau kita mau penelitian satu masalah pada bendungan atau semacam, mereka juga ikut bercerita atau mereka itu penelitian lain sih, Bu, tentang analisis dampak gitu. Oke, jadi AMDAL ini bisa dibilang kalau dalam satu penelitian itu variabel ya. Jadi di dalam AMDAL sendiri ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Nah, karakteristik ini yang nantinya perlu kita cross check kembali, kita cek agar kita dapat nantinya mendapatkan data yang kita butuhkan. Kayak gitu, Jeffrey. Jadi kalau kita ngomong AMDAL ini bukan suatu populasi ya, bukan suatu sampel kayak gitu. Jadi ini perlu ada sub variabelnya kayak gitu. Jadi di dalam AMDAL itu ada kriterianya. Kita bicara AMDAL, AMDALnya itu AMDAL untuk apa? Nah, itu ada beda.
Jadi AMDAL untuk bangunan atau AMDAL untuk sipil yang jalan, misalnya transportasi itu beda gitu. Jadi ada pedomannya. Jadi untuk bangunan apa, untuk jalan apa, seperti itu Jeffrey. Nantinya baru bisa kita tahu baru kita bisa mengambil simpulannya. Tuh. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ya, silakan yang lain. Ada yang tanyakan lagi? Bu, saya Bu. Silakan, Ella. Lihat yang taraf kesalahan rumus solving nggak Bu? Ya, taraf signifikansi, taraf kesalahan, ya. Mau lihat yang taraf kesalahan rumus solving Bu? Oh iya, contoh taraf kesalahan. Oh sama ini Ella. Iya. Nanti kalau misalkan keputus silakan join lagi ya. Taraf kesalahan di rumus solving, iya. Silakan. Ini soalnya masih. Ya, ini. Taraf kesalahannya sama. Ini kan pakai persen ya. Maaf, pakai desimal. Jadi sebenarnya pakai persen ya 1%, 5%, 10% kayak gitu ya lah. Ada yang ditanyakan tentang taraf signifikansi ini? Itu Bu yang sampel buat 0,05% sama 0,1 itu kan mungkin sama Bu. Kemarin saya lihat soal punya teman saya gitu. Jadi saya itu masih bingung jawabannya tuh ada 2 atau 1 gitu Bu. Gimana maksudnya kalau sama itu? Gimana ya lah maksudnya? Itu apa yang taraf kesalahan rumus yang buat 10% sama 10% sama 5% sama enggak Bu? Loh, ya beda Ella, kan ini nanti dimasukkan ke rumus, pasti hasilnya beda. Gitu. Kan tadi sudah saya jelaskan di awal. Baik Bu, terima kasih. Ya, saya tambah ya Ella ya. Jadi di awal ini tadi, nah bagian yang ini kan sudah dijelaskan bahwasanya kalau 1% ini semisalnya dengan 99%. Jadi kesalahannya itu sedikit banget. Pun juga 5% sama 10%. Seperti itu, Ella. Baik, ada silakan sambil menunggu yang lain join yang sudah bergabung. Jika ada yang ditanyakan. Andrew, ada yang tanyakan? Kenapa senyum-senyum? Kamu lagi happy ya hari ini? Tidak, Bu. Loh, happy lah. Masa ya nggak happy ya? Apa sih kamu ini? Yang lain kan juga happy ya hari ini ya. Oke. Oke, jadi saya beri kesimpulan ya. Untuk populasi dan sampel itu wajib ada nantinya saat kita melaksanakan penelitian. Agar kita melaksanakan penelitiannya itu tidak kesusahan pengambilan datanya. Kalau kita pakai populasi kan terlalu besar. Jadi untuk teman-teman jangan lupa nantinya melihat satu populasi tersebut kalau kriterianya misalkan ada sekitar 100 atau ada sekitar 500 dan seterusnya bisa menyesuaikan dengan para ahli tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, kenapa kamu menggunakan populasi sekian, menggunakan sampel sekian? Saya merujuk dari
teori ini, Pak, Bu, ada teorinya Ishak, ada teorinya Slovin dan seterusnya kayak gitu. Jadi ada argumen kuat yang kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pembimbing atau penguji kalian nantinya kayak gitu. Nah, kemudian jika kita mau melaksanakan penelitian kan wajib mensampelkannya, teringat biaya, kemudian teringat tenaga, waktunya kayak gitu. Diingat semuanya wajib disampel, kecuali kalau sampelnya sampel jenuh ya. Sampel jenuh itu yang memang sudah tidak bisa, populasinya populasi jenuh, jadi sudah tidak bisa disampelkan. Jadi kisarannya seperti itu, maksimal sekitar 20 atau enggak ya minimal ya kurang dari 10. Itu sudah tidak bisa diutek-utek. Jadi satu populasi ya wajib pakai itu, tidak usah disampelkan, sudah tidak bisa disampelkan. Itu dari saya hari ini. Pas sudah, tidak ada yang tanyakan. Oke. Oke, baik. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sehat selalu ya. Jangan lupa absen di Google Classroom-nya. Ya, Tapi Bu, kerjakan tugasnya. Ya.